Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, siswa-siswi kelas 7 SMP Terbuka Negeri 5 Medan, dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Dan tentunya pada kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah diterima di SMP Terbuka Negeri 5 Medan. Berarti sekarang kalian telah naik jenjang dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Di mana pada tahun pelajaran yang lalu kalian masih di sekolah dasar dan sekarang sudah menjadi siswa sekolah menengah pertama. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi kelas 7 untuk mata pelajaran IPS bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Pada pertemuan pertama ini kita juga akan membahas dengan submateri pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baik, kita mulai saja. Manusia, tempat, dan lingkungan. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Karena itu, terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat lainnya. Interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Sekarang, apakah pengertian ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tersebut tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, di antaranya laut, sungai, dan danau, dan juga di bawah permukaan bumi seperti air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan.
Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Selanjutnya, apakah pengertian interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut sebagai mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi kervangan, yaitu saling melengkapi atau disebut juga dengan complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau disebut juga dengan intervening opportunity. Dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, disebut juga dengan transferability. Kesatu, saling melengkapi atau complementarity, atau disebut juga dengan regional complementary, di mana setiap wilayah memiliki komoditas yang berbeda dan saling melengkapi. Kedua, kesempatan antara, yang disebut juga dengan intervening opportunity, yakni suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau disebut juga dengan transferability, yakni ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Itulah materi tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Kesatu, jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kedua, jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.